Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Perdebatan dari poligami yang dilakukan oleh Insanul Fahmi terhadap Mawa dan juga Inara Rusli ini kan menjadi pro kontra di masyarakat Indonesia. Tetapi sepertinya lebih banyak yang kontra dengan timnya Inara dan juga Insanul Fahmi. Dan banyak yang lebih prihatin dan juga menaruh simpati kepada Mawa. Hari ini aku lihat keterangan terbaru dari Inara Rusli pada saat hadir di Polda Metro Jaya itu mengatakan beberapa poin yang ini sepertinya kayak dia itu ngerasa bermain strategi. Dia kan di awal kejadian ini pada saat klarifikasi pertama, poin yang disampaikan adalah saya merasa tertipu. Saya tidak tahu kalau suaminya, which is adalah Insan, itu sudah memiliki istri. Kayaknya dia menjadi korban gitu ya. Bahkan ada salah satu statement dikatakan bahwa saya memilih untuk mundur dari ini karena tidak mau menyakiti Mawa. Tetapi sekarang statementnya berbeda, teman-teman. Ada statement yang dikatakan di sini. Pertama adalah bahwa sudah berdamai dengan Insanul Fahmi, sudah melalui proses mediasi dengan Buya Yahya. Dan kami sekeluarga sudah saling dipertemukan dan akhirnya pada hari ini mereka mencabut laporannya di Polda Metro Jaya untuk Insanul Fahmi. Tapi untuk Mawa, apakah Mawa dilaporkan juga oleh Inara atau seperti apa atau ada yang lain lagi terkait dengan dugaan illegal access? Ini masih belum clear karena mereka aku lihat di sini ini nggak sekedar hanya sebuah action, tapi ada strategi yang dimainkan di sini. Poin-poin yang disampaikan aku rangkumkan, kita bacakan dulu apa aja poin-poinnya bahwa ada itikat baik katanya dari terlapor. Kami akan lakukan ini juga ke Ibu Mawa, kata kuasa hukumnya Inara Rusli. Untuk Mawa, seperti dia menegaskan sampai terakhir aku buat video ini, tidak ada statement dia akan mencabut laporan untuk Inara dan juga Insan terkait dengan dugaan perzinahan tersebut. Nah, semoga niat baik ini bisa diterima, kata kuasa hukumnya Inara. Terus Buya menganjurkan, Inara bilang, untuk tidak memberi banyak klarifikasi karena urusan rumah tangga. Kalau sudah sah dan halal, sudah jangan pikirkan lagi opini publik. Sebagai istri, saya harus mendengarkan dan patuh pada suami saya. Bagaimanapun, saudara Ihsan sudah menjadi suami saya. Alasan bertahan, waktu wartawan tanya, ya katanya Inara adalah karena ada itikat baik dari pihak keluarga yang menemui keluarga saya, dan saya sebagai seorang muslimah harus taat. Apakah Inara secara tidak langsung menjawab pertanyaan masyarakat apakah dia menerima poligami? Akankah ini disyahkan juga secara negara karena baru secara hukum agama saja? Inara dengan tegas, lirih juga beberapa kali mengatakan belum bisa menjawab. Tapi pada saat ditanya sama wartawan, siap nggak menghadapi laporannya Mawa? Dia bilang dengan cukup lantang, dengan nada yang lembut ya, insya Allah siap. Jadi ada beberapa dugaan yang menurut aku bahwa timnya Inara ini sedang melakukan kayak persiapan serangan balik kepada Mawa. Jadi kalau nggak bisa diajak ngomong baik-baik untuk mencabut laporannya, sepertinya Inara dan juga Insan yang sudah bersatu sekarang itu akan balik lagi menyerang Mawa. Bahkan di beberapa wawancaranya Insanul Fahmi di banyak media, aku lihat di beberapa hari terakhir ini, dia mengadres isu bahwa sebenarnya Mawa itu adalah hasil dari manipulasi dugaannya ada orang-orang yang memanfaatkan dia. Bahkan dia beberapa kali mengatakan terkait dengan illegal access, terkait dengan video yang katanya 2 jam tersebut. Nah, katanya Insan tuh bilang begini di sebelah wawancaranya, bilang bahwa videonya sudah saya lihat katanya, baik yang berada di mana penyidik ataupun juga yang ada di media sosial media. Pertama katanya banyak yang video editan, katanya tidak tidak sampai 2 jam lah. Adegan tersebut tidak sampai 2 jam lah, mungkin cuma 3 menit katanya, sekitar ya kurang lebih adalah seperti itu. Bisa jadi itu adalah AI, bisa jadi adalah video editan yang dipotong-potong. Tapi kalau yang beredar di sosial media, memang itu dipastikan adalah palsu ya.
yang katanya ada dugaan adegan ciuman dan sebagainya itu semua palsu, nggak masuk akal, aku percaya. Tapi kalau untuk yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, yang menjadi sejumlah barang bukti yang disampaikan dari Kasubit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak yang mengatakan ada 6 ya barang bukti. Poin yang paling utamanya adalah kayak flash disk berisi rekaman CCTV, ada 1 lembar KK, sejumlah capture dari DM-nya WN, Mawa ya ini, dan juga IR, Inara Rusli. Terus juga ada 1 lembar pernyataan hamparan Perak, Medan, pernikahan ya, dari KUA-nya gitu, antara IM dan juga WN. IM berarti Insanul Fahmi ya, bukan ya? IF kali ya. Oke, kurang lebih adalah seperti itu. Karena tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa betul apakah Mawa sudah menikah dengan Insan, karena pasal yang dilaporkan itu adalah pasal perzinahan, teman-teman. Jadi, ya ini akan menjadi perdebatan ini ya. Kan Insan dan juga Inara tidak membantah terkait dengan dugaan adanya hubungan tersebut, tapi dialibikan bahwa mereka melakukan itu setelah melangsungkan pernikahan secara agama. Kalau kata Hotman Paris sih bilangnya begini ya, kalau secara hukum negara, mau kamu sudah menikah secara agama, tapi kalau kamu belum menikah secara hukum di negara, itu kategorinya adalah perzinahan di luar pernikahan, kecuali kalau diresmikan. Tetapi di hukum agama, kita tahu ya mayoritas di agama Indonesia kan Islam ya, itu kan memang sudah sah ya. Tetapi kan ini menjadi salah satu pertimbangan yang jujur kalau aku nilai cukup meringankan timnya Insan dan juga Inara Rusli. Karena ya pasti hakim juga akan mempertimbangkan dalam sidang nanti, kalau ini sampai ke persidangan, adalah keterangan saksi ahli. Nah, ahli dari agama, ahli dari negara, ini sudah masuk belum kategorinya sah atau enggak? Kan seperti itu ya. Cuman kan kalau kita ngomong masalah hukum, pasti bakal ada celahnya lah. Apalagi hukum buatan manusia kan kayaknya tidak ada yang sempurna. Tetapi kan rasa kayak kemanusiaannya aja. Kenapa kok tidak izin si Insan gitu ke Mawa kalau langsung mau melakukan pernikahan tersebut, justru malah ya suka tidak suka kategorinya adalah bohong karena tidak menyampaikan kebenaran. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan dari timnya Mawa dan juga kuasa hukumnya. Mawa pernah bercerita ya di salah satu wawancaranya dia di live-nya, dia tuh bilang terkait dengan mau dipoligami. Jadi suaminya Insan itu maunya menggabungkan kebaikan katanya dari 2 perempuan menjadi satu tim dalam rumah tangga ini. Nanti katanya akan dibuat kayak revolusi. Dia itu sudah membayangkan katanya bakal diundang ke media, berbicara, bercerita tentang kesuksesan dalam poligaminya. Ya memang kan di wawancara pertama muncul dengan Dr. Richard kan memang dia mengatakan saya itu mau ngebuat revolusi katanya. Contoh sukses poligami yang berhasil begitu. Dia udah membayangkan katanya kalau umroh bertiga, bawa anaknya dari saya satu, yang lainnya dari yang lainnya adalah 3 begitu. Jadi itu adalah contoh-contoh kesuksesan yang pengen dicapai dalam pernikahan ini. Jujur sih secara pribadi ya, banyak orang yang nggak terima sebenarnya dengan statement dari Insan yang kesannya dia itu kayak mengexcusekan perbuatannya berbohong atas nama agama gitu. Kalau ada yang bilang bahwa Anjas namanya laki-laki normal gitu loh, pasti kan butuh kasih sayang daripada nanti dia jajan nggak secara resmi, itu kan malah banyak dosanya. Jadi aneh ajaran agama yang menurut aku juga Islam ya teman-teman. Jadi kita kan ini udah bagian interpretasi. Memang betul di agama Islam itu ada diajarkan untuk menikahi lebih dari 1 perempuan ya. Tapi kan dengan banyak syarat, dengan syarat salah satunya adalah harus adil. Memangnya kita itu nabi gitu bisa adil, kecuali juga Mawa, mohon maaf dia sudah tidak bisa melayani, tidak bisa melakukan kewajibannya. Oke lah kita bisa make sense excuse. Tetapi kan Mawa mengaku bahwa dia masih baik-baik aja, tidak ada yang kekurangan. Justru menurut guru ngaji, banyak ustadz juga yang mengatakan bahwa jihad terbesar manusia adalah menahan hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau kita itu ya mau jihad zaman dulu kan harus perang gitu kan ya,
membela nama Allah, kebaikan, menumpas kebatilan begitu. Kalau zaman sekarang itu nggak perlu seperti itu. Kita menahan hawa nafsu sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarangnya. Aku rasa itu adalah salah satu jihad juga dalam diri kita. Jadi kalau ada yang mengatakan di excuse bahwa namanya laki-laki ya normalnya kan boleh dong A, B, C, dan D. Lah, apa kabar dengan perempuan? Memangnya perempuan juga tidak diberikan nafsu sama seperti laki-laki? Itu kan cobaan dan tantangannya masing-masing. Well, itu adalah kepercayaan dan keyakinan masing-masing, tetapi secara manusiawi kan dikatakan dengan tegas, Ihsan pun mengakui bahwa dia tidak bercerita terkait dengan pernikahan keduanya. Kejadian seperti ini tuh banyak terjadi di Indonesia. Secara pribadi, waktu aku kecil ya, keluarga aku pun juga pernah mengalami hal seperti ini. Ada salah satu saudaraku nikah gitu ya dengan seorang pria, ternyata pada saat pernikahan itu orang tuanya nggak datang. Alasannya katanya orang tuanya nggak setuju dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi ternyata beberapa bulan kemudian barulah dikasih tahu alasan sebenarnya kenapa orang tuanya tidak hadir, karena si suami saudaraku tersebut masih memiliki istri dan juga anak dan tidak bercerai. Jadi orang tuanya nggak datang itu bukan karena tidak menyetujui atau masalah ekonomi, tapi karena memang anaknya itu tidak mengundang mereka. Kalau diundang bakal ketahuan semuanya. Apakah ini juga mirip dengan kasusnya Insan seperti ini? Kalau ini kan sekarang sudah dibawa agama gitu ya, bahwa di agama saya mengajarkan boleh kok tanpa izin juga nggak masalah. I don't think so. Mana mungkin ada sebuah kebaikan kalau dilandasi oleh kebohongan. Lanjut lagi, poin yang disampaikan dari Insan ya, bahwa saya coba transparan ke semuanya. Karena salah satu kata-kata yang viral sekarang adalah I love you Mawa dan juga I love you Inara. Dua-duanya mau diperjuangkan. Nah, menurut Insan, Mawa ini katanya sedang ditunggangi oleh orang-orang yang sedang mencari keuntungan saja. Siapakah orang tersebut? Apakah Mawa menjadi seorang brand ambassador, mendapatkan endorsement dan sebagainya? Apakah itu worth it dengan sakit hati yang dia terima selama ini? I don't think so. Inara pun juga dulu sama ya, yang dirasakan oleh Mawa menjadi BA terkenal, mendapatkan simpati masyarakat. Itu pun juga dulu pernah sama dirasakan oleh uh, si istri keduanya Insan, yaitu adalah Inara. Jadi ceritanya sudah kalian tahu lah seperti apa. Dia ditunggangi oleh orang yang cari keuntungan saja. Hati-hati katanya buat mereka orang-orang yang di belakang Mawa. Kita itu tadinya mau kolaborasi sebenarnya. Kebaikan dari Inara dan Mawa disatukan dan bisa menjadi revolusi. Pelakunya yang dia katakan terkait dengan illegal access itu katanya dia sudah mengetahui siapa-siapa saja. Bahkan ada dugaan katanya mau diperjualbelikan masalah CCTV tersebut. Jangan sampai ya, katanya ada saksi kunci yang memang sudah dihubungi oleh pelaku utamanya. Katanya dia bilang, jangan sampai gue ketangkep, ntar gue seret yang lain. Biarlah katanya bapak polisi nanti yang ungkap semua. Kesannya, ini adalah Ihsanul Fahmi yakin bahwa illegal access ini bakal jalan pasalnya. Karena setahu aku tangkap di sini yang melaporkan terkait dengan illegal access itu bukan cuma Inara, tapi juga Ihsanul Fahmi. Dan dugaannya Mawa adalah salah satu pihak yang dilaporkan. Kalau itu betulan, kayaknya ini adalah perang strategi sekarang. Kesannya kayak kan dari Mawa melaporkan kedua belah pihak ya. Begitupun juga Mawa dilaporkan oleh kedua belah pihak. Ini kayaknya mereka saling serang dengan pasal masing-masing. Nanti kalau kamu nggak cabut laporannya, saya akan ajukan laporan ini, kita sama-sama di penjara. Kesannya adalah seperti itu. Terakhir dari Mawa sih bilang bahwa tidak akan pernah mencabut laporan terkait dugaan perzinahan tersebut. Tetapi untuk Insan dan juga Inara, mereka kelihatannya pengen berdamai, tetapi berdamainya juga mereka nggak mau serta-merta konyol begitu aja. Mereka juga punya second plan. Kalau Mawanya ngeyel, tetap seperti itu, kayaknya laporan illegal access bakal dijalankan. Dan apakah bisa kategorinya illegal access? Karena kuasa hukum Mawa bilang bahwa dia itu hanya mendapatkan informasi dari orang lain, kemudian melaporkannya ke penyidik, dan penyidiklah yang harusnya melakukan pendalaman. Dia tidak pernah memerintah atau menyuruh seseorang untuk mengambil rekaman tertentu di rumah tertentu terkait dengan barang bukti tersebut. Itu yang bisa aku update mengenai drama selebriti di Indonesia ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram,
Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.